Kesuksesan yang dialami oleh leasing Islam pada saat ini bermula pada tradisi ijarah yang telah ada sejak pada masa Nabi Muhammad SAW, sebagaimana tercantum dalam surah dan hadis. Sejak tahun 1970-an, konsep penerapan ekonomi syariah telah muncul dikarenakan Islam mulai berkembang dengan pesat pada saat itu, sehingga pada tahun 1980-an, hal tersebut mulai memunculkan berbagai perusahaan di Indonesia yang menawarkan sistem leasing Islam seperti Cityfin Multifinance Syariah dan Federal International Finance Syariah. Dengan terbentuknya perusahaan tersebut, hal ini bertujuan untuk mengembangkan sistem keuangan syariah di Indonesia. Dan inilah hal-hal yang terkait dalam leasing Islam. Leasing Islam merupakan suatu pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal yang didasarkan pada prinsip syariah. Leasing Islam tersebar luas di penjuru Indonesia guna untuk memberikan pelayanan dan mengembangkan sistem keuangan syariah di Indonesia. Berbagai kegiatan yang dilakukan dalam leasing Islam berguna untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti pemilihan aset, pengajuan permohonan leasing Islam, analisa kebutuhan dan kemampuan penyewa, penilaian aset dan negosiasi, dan persetujuan akad. Untuk melakukan kegiatan leasing Islam, membutuhkan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, seperti lessor, yang memberikan pembiayaan barang modal kepada pihak leasing, yang menjadi penerima pembiayaan barang modal dari lessor, supplier yang gunanya sebagai penyedia barang untuk pembiayaan tersebut, bank yang menjadi penyedia dana lessor, dan asuransi yang menjadi penanggung risiko atas akad yang dilakukan. Berikut akad, fitur, dan mekanisme transaksi dalam leasing Islam. Pertama, akad leasing Islam. Hal ini mengacu pada proses perjanjian sewa antara lessor dan leasing, yaitu ijarah yang mengharuskan melakukan leasing Islam dengan prinsip dasar syariah yang ada. Kedua, fitur leasing Islam. Untuk menjalankan akad leasing Islam memberikan fitur berupa bebas riba, yang bertujuan untuk menghilangkan unsur bunga yang dibebankan kepada leasing, menghindari ketidakjelasan pada saat melakukan akad, dan pemberian panduan pemeliharaan aset kepada leasing. Ketiga, mekanisme transaksi dalam leasing Islam. Dalam mekanisme transaksi leasing Islam, dimulai dari leasing yang memilih peralatan yang diinginkan dan menunjuk supplier peralatan yang dimaksud. Selanjutnya, leasing memberikan formulir permohonan kepada lessor yang disertai dokumen-dokumen pelengkap. Kemudian lessor mengevaluasi kelayakan dan di saat yang sama dengan kontrak leasing. Leasing menandatangani kontrak asuransi untuk peralatan tersebut. Dan terakhir, melakukan kontrak pembelian peralatan yang dimana hal tersebut ditandatangani oleh lessor kepada supplier peralatan yang ditunjuk. Hal yang telah disebutkan ini merupakan leasing Islam yang menurut dasar syariah sebagai pedomannya, sehingga terdapat perbedaan dengan leasing konvensional seperti sistem suku bunga, sistem pembiayaan, akad, dan konsekuensinya. Dengan leasing Islam yang memiliki fondasi pada keadilan, transparansi, keseimbangan, dan menawarkan sebuah alternatif dalam dunia ekonomi yang selalu berkembang. Dengan adanya mengikuti berbagai prinsip-prinsip syariah, transaksi leasing Islam tidak hanya memberikan sebuah manfaat secara finansial, tetapi juga untuk mempermudah masyarakat untuk melakukan proses pembiayaan barang modal, serta dapat mendukung pertumbuhan transaksi syariah yang berkelanjutan dan juga bertanggung jawab.